Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Natnuha. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Bersua kembali bersama Prakarya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang logam, batu, dan plastik. Pernahkah kamu melihat hasil karya kerajinan yang terbuat dari batu, logam, atau plastik? Batu dan logam telah lama digunakan sebagai bahan dasar kerajinan, bahkan sejak masa kerajaan. Nah, berbeda dengan plastik, kalau plastik itu baru mulai dimanfaatkan sejak abad ke-20. Namun demikian, plastik itu merupakan bahan yang cenderung lebih mudah didapat dengan biaya yang sangat murah. Dari ketiga bahan tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu dari logam. Jenis-jenis logam yang kita temui dapat berasal dari alam maupun campuran yang dibuat oleh manusia. Sifat logam antara lain mengkilat, penghantar listrik dan panas yang baik atau disebut dengan konduktor, dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran, dapat direntang atau ditarik menjadi kawat, dan biasanya berwujud padat. Biasanya ya. Logam yang pertama yaitu emas. Unsur logam emas ini berwarna kuning terang yang biasanya digunakan untuk perhiasan dan juga alat-alat elektronik. Nah, emas ini mempunyai harga yang tinggi dan terus meningkat. Terakhir kali sampai video ini disyuting, emas harganya sudah sampai 1 juta per gram. Jadi emang sangat luar biasa sekali. Emas semakin hari harganya semakin tinggi, semakin meningkat. Yang kedua adalah perak. Perak memiliki karakteristik warna putih keabu-abuan dan mudah dibentuk. Nah, perak pun merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Nah, ini biasanya digunakan juga perhiasan, itu di bawah emas biasanya. Terus peralatan-peralatan perak dan juga film fotografi. Jadi kalau sekarang kan pakai memori nih, kalau dulu tuh film fotografi itu menggunakan bahan dasarnya salah satunya itu dari perak. Yang ketiga, aluminium. Aluminium ini merupakan logam berwarna putih keperak-perakan. Jadi kalau tadi perak itu putih keabu-abuan, aluminium itu putih keperak-perakan. Dan aluminium ini juga tahan terhadap karat. Nah, aluminium ini biasanya dipakai sebagai pembuatan kabel-kabel listrik lintas udara. Terus bahan-bahan untuk pesawat terbang, kapal, mobil. Dan yang paling sering kita jumpai itu adalah kaleng minuman dan pembungkus makanan. Gitu. Yang keempat adalah besi. Besi ini adalah logam yang paling banyak dan beragam sekali penggunaannya ya. Pengolahannya relatif mudah dan juga murah. Hanya saja kelemahannya itu sangat mudah berkarat. Banyak dan mudah dijumpai, murah, tetapi kelemahannya juga mudah berkarat. Lalu yang kelima adalah baja. Nah, baja biasanya disebut juga dengan besi hitam. Jadi ini merupakan komponen utama dari berbagai jenis mesin biasanya. Terus rangka mobil, kapal laut, kereta api, pekakas, dan sebagai rangka bangunan. Jadi tingkatan besi yang lebih bagus, yang lebih kuat itu adalah baja. Yang keenam, perunggu. Nah, kalau perunggu ini merupakan jenis logam campuran. Nah, campurannya itu adalah dari tembaga dan juga timah. Jadi kalau perunggu ini yang sangat membedakannya adalah dia tidak dapat ditarik oleh magnet, beda dengan besi misalnya dan baja. Yang ketujuh adalah kuningan. Nah, kuningan banyak digunakan sebagai dekorasi karena memiliki warna yang cerah seperti emas. Tetapi jelas dong lebih mahal emas. Selain itu, kuningan juga banyak digunakan sebagai bahan-bahan alat rumah tangga ataupun sebagai alat musik gitu kan. Di antaranya ada trompet atau senar drum. Tapi banyak juga seperti kawat-kawatan. Yang kedelapan adalah timah. Nah, timah ini merupakan logam yang tidak mudah teroksidasi. Artinya timah ini tahan dengan karat. Nah, biasanya digunakan untuk melapis logam lainnya agar tidak berkarat. Jadi timah ini adalah sebuah pelindung ya bagi logam-logam yang lainnya. Dan terakhir yang kesembilan adalah tembaga. Tembaga merupakan logam yang digunakan untuk membuat isi kabel. Jadi kabel-kabel yang kalian pakai itu biasanya bahannya itu dari tembaga. Kenapa? Dikarenakan tembaga juga termasuk konduktor yang bagus, menghantarkan listrik dan panas dengan baik sekali.
Nah, tembaga murninya ini biasanya sifatnya halus dan lunak, serta warnanya tuh jadi agak-agak orange gitulah. Kalau kalian lihat aja isinya kabel, itu merupakan bahan yang dibuat dari tembaga. Lalu selanjutnya kita beranjak membahas mengenai batu. Segala jenis batu telah digunakan dalam membuat berbagai jenis kerajinan selama ribuan tahun. Jadi sudah lama sekali batu dijadikan sebuah bahan kerajinan. Pada dasarnya jenis batu yang digunakan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jenis batuan lava beku. Nah, salah satu jenis batuan lava beku yaitu batu granit. Dalam batuan granit terdapat berbagai variasi warna yang kaya dengan ukuran kristal bermacam-macam, mulai dari yang kasar hingga yang sangat padat dan halus. Nah, kerajinan batu granit akan berfungsi maksimal dan terlihat indah jika dijadikan dekorasi outdoor. Jadi batu granit ini akan lebih bagus jika di luar ruangan. Yang kedua adalah batuan sedimen. Nah, salah satu jenis batuan sedimen yaitu batu gamping. Nah, karakternya ini dia lebih mudah diukir dan mampu mengeluarkan detail dengan baik. Nah, ini hampir sama juga dengan granit tadi. Ini memiliki ketahanan terhadap asam, sehingga batu ini juga menjadi pilihan yang sangat menarik untuk dijadikan dekorasi di outdoor atau di luar ruangan. Dan yang ketiga adalah batuan metamorf. Nah, metamorf ini terbagi juga menjadi 2, yaitu ada batu marmer dan batu pualam. Jadi untuk batu marmer yang pertama, itu karakternya mudah dibentuk dengan detail yang sangat baik. Kesulitannya ya sedang, tidak terlalu sulit juga untuk diukir. Cuman batu marmer ini tidak tahan terhadap asam. Artinya ini lebih baik digunakan di indoor. Jadi tidak disarankan untuk batu marmer digunakan di ruang terbuka atau di outdoor. Dan untuk batu pualam, ini batu pualam tuh memiliki warna dan pola yang luar biasa cantik. Sehingga terkadang banyak orang tuh tidak memerhatikan ukiran, melainkan hanya mengagumi keindahan dari batunya saja. Karena tanpa ukiran pun, batu pualam ini sudah sangat indah sekali. Nah, cuman permasalahannya, batu pualam ini merupakan batuan yang sangat lunak untuk dipahat dan diukir. Yang mana dia tuh sebenarnya lebih kecenderung rapuh. Kalau misalnya ada gagal, batu pualam itu menjadi serpihan atau bahkan terbelah. Memang batu pualam tidak direkomendasikan untuk dijadikan ukiran-ukiran seperti itu. Nah, dan yang ketiga adalah plastik. Nah, khusus untuk pembahasan plastik, kalian silakan menuju video mengenai kertas dan plastik. Itu nanti akan ada di akhir video ini. Jadi untuk plastik akan ada di video yang terpisah. Itulah sekilas pembahasan mengenai logam, batu, dan plastik. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi dapat kalian cerna, pahami, dan jika kalian ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau langsung saja hubungi saya secara pribadi. Oke, terima kasih. Like video ini jika kalian suka. Tambahkan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Bagikan video ini di akun media sosial kalian. Agar tidak ketinggalan video yang lainnya, silakan di-subscribe. Terima kasih, selamat belajar, dan bye-bye.